Baik, pada slide sekarang saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar. Nah, kontrak belajar di sini yang akan kita bahas pertama yaitu absen. Untuk absen setiap pertemuan, karena kita pertemuan tuh hari Selasa untuk pelajaran matematika, absen yang udah pasti ada itu pertama ada di Google Class. Jadi nanti setiap kalian login Google Classroom di hari Selasa, jangan lupa untuk absen dulu. Kemudian bisa juga absen saya adakan di video YouTube. Jadi gini, misalnya nanti ada materi untuk nonton video YouTube. Nah, kalian absen dengan cara komen di video YouTube tersebut. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan WhatsApp. Jadi seandainya saya memberikan materinya itu ada di WhatsApp, saya minta untuk absen yaitu dengan komentar tentang video tersebut di WhatsApp. Jadi kita akan mengadakan diskusi aktif dari dua arah. Jadi yang komen di WhatsApp tuh bukan yang itu-itu aja, tapi semua siswa wajib komentar tentang materi yang saya kirim di WhatsApp. Kemudian yang keempat itu tentang diskusi tugas. Diskusi tugas itu bisa berupa PowerPoint. Intinya, siswa sangat diminta untuk aktif dalam setiap materi yang saya berikan. Karena di sini kita pembelajarannya daring, saya nggak bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Jadi saya minta kalian untuk lebih aktif, untuk bertanya, untuk komentar, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan feedback positif setiap materi yang saya berikan. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu tentang penilaian. Di sini penilaian saya mulai dari proses pembelajaran dulu. Jadi saya akan lihat siapa yang aktif menjawab, kemudian aktif dalam diskusi, dan aktif mengumpulkan tugas. Bukan aktif mengumpulkan tugas, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian catatan. Walaupun kita belajar daring, tapi saya akan tetap menilai catatan. Jadi, usahakan untuk setiap materi yang saya berikan, kalian membuat resumenya di buku tulis masing-masing. Resume itu ringkasan. Jadi, semua yang kalian kerjakan itu ada di buku tulis, bukan di kertas lembar yang suatu saat bisa hilang. Yang ketiga yaitu keaktifan diskusi. Udah jelas ya siapa yang lebih aktif diskusi, siapa yang sering komentar, siapa yang sering bertanya. Bertanyanya itu tentang materi yang sedang saya ajarkan, itu pasti akan mendapat poin lebih. Kemudian tugas latihan. Tugas latihan biasanya setelah memberikan materi, saya akan memberikan latihan-latihan berwaktu. Misalnya saya memberikan latihan hanya bisa dijawab dari pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore misalnya. Tapi ada beberapa hal juga yang akan saya bikin waktunya itu sekitar 1 sampai 2 jam aja. Oke, keaktifan udah, tugas latihan udah, dan yang terakhir ulangan. Ulangan mungkin akan kita buat semaksimal mungkin dalam penilaiannya. Oke, kontrak belajar yang ketiga kita yaitu perihal komunikasi. Nah, komunikasi di sini itu penting banget di saat kita lagi belajar melalui daring. Soalnya kita hanya bisa komunikasi secara virtual atau lewat handphone. Oleh sebab itu, kita komunikasi lewat handphone pun harus mempunyai etika, dan ini berlaku untuk semua mata pelajaran, bukan hanya di mata pelajaran saya aja, tapi di semua mata pelajaran. Pertama itu tentang menghubungi guru. Semua guru, termasuk saya, itu pasti akan sangat senang ketika muridnya menghubungi atau ngechat via WA atau lewat apapun. Tapi ada beberapa poin penting di sini yang harus saya tegaskan ketika akan menghubungi guru siapapun ya. Pertama, ucapkan salam dulu. Yang kedua,
perkenalkan diri, dan dari kelas mana. Yang ketiga, tujuan. Jelaskan tujuan kamu menghubungi guru tersebut. Misalnya mau bertanya tentang tugas atau mau bertanya tentang materi yang lagi disampaikan. Nah, jangan pernah sungkan untuk bertanya tentang materi yang saya berikan untuk ngechat saya secara personal, atau lebih baik komentar di forum, karena dengan komentar di forum kita bisa belajar bareng-bareng. Misalnya si A nggak bisa penjumlahan pecahan, nah sebenarnya si A ini mewakili teman-temannya. Nah itu kan berarti kita bisa bahas bareng lagi dan bisa saya ulang jelasinnya lagi gitu. Jadi lebih baik chat personal boleh, cuman kalau misalnya lagi ngebahas tugas yang lagi nggak dipahami, lebih baik di forum, jadi kita sama-sama bisa belajar lagi gitu. Yang kedua, karena tugas dari saya beberapa itu akan saya waktukan, misalnya ada expired waktunya, entah itu jam 3 sore atau entah itu jam 5 sore, artinya semua siswa harus selesai tugas sebelum jam tersebut kan. Tapi saya sangat mentoleransi untuk beberapa hal penting, seperti misalnya handphonenya lagi dipakai sama orang tuanya, atau dia lagi tidak ada kuota. Nah itu nggak apa-apa, boleh dikomunikasikan kepada saya dan kita akan cari solusinya bareng-bareng. Entah saya akan kasih perpanjangan waktu atau ada tugas lainnya lagi gitu. Intinya harus komunikasi dan gak boleh diem-diem aja gitu. Yang komunikasi boleh siswa atau boleh orang tuanya, cuman gak harus orang tua sih, siswa juga gak apa-apa, asal itu jujur apa adanya dan memang begitu adanya gitu. Saya harap pembelajaran melalui daring ini bisa kita tempuh secara maksimal. Jadi satu semester yang akan kita lalui itu gak berjalan sia-sia cuma nonton video, tapi tetap ada materi atau ilmu yang kalian dapatkan.